Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, siapa yang udah pernah baca buku Buffett, The Making of an American Capitalist? Yap, buku ini tuh seperti salah satu buku wajib buat fans Warren Buffett. Tapi jujur deh, pasti banyak yang lupa isi dari buku ini. Bener nggak? Padahal, ada satu rahasia besar di buku ini yang sering terlewatkan, yaitu metode probabilitas yang digunakan Buffett dalam berinvestasi. Buffett itu nggak pernah bilang, saham ini pasti naik. Dia lebih mikir seperti ini. Berapa persen peluang saham ini naik, dan kalaupun turun, seberapa hancur gue nantinya? Dia nggak butuh rumus yang memastikan tingkat keberhasilannya dalam berinvestasi pasti benar 100%. Dia cuma butuh peluang menangnya jauh lebih gede daripada risikonya. Penasaran gimana cara mainnya? Yuk langsung kita mulai. Di bukunya Roger Lowenstein ini, dijelasin kalau Buffett tuh nggak ngelihat masa depan sebuah perusahaan cuma seperti jalan tol yang selalu lurus. Alih-alih ngelihat sebagai satu jalur lurus, Buffett ngelihatnya sebagai cabang-cabang kemungkinan. Buffett membayangkan masa depan sebuah bisnis seperti pohon keputusan, alias decision tree. Buffett sadar kalau nggak ada satupun hasil yang pasti 100% sesuai keinginan dia. Ya namanya juga masa depan. Siapa yang tahu? Ya enggak. Alih-alih bikin satu prediksi kaku, Buffett memecah masa depan perusahaan menjadi beberapa cabang utama. Yang pertama, cabang optimis. Ini kalau bisnis makin jaya, margin naik, ekonomi stabil. Yang kedua, cabang moderat. Ini kalau bisnis jalan di tempat, tapi kasnya masih aman. Yang ketiga, cabang pesimis. Ini kalau muncul kompetitor sadis, resesi, atau aturan pemerintah yang bikin ribet. Semua ini bisa menghancurkan bisnis yang dulunya berjalan dengan baik. Kalau kalian sebagai investor, suka lihat yang mana? Cabang optimis, moderat, atau pesimis? Pasti kemungkinan besarnya kalian jawab, cabang optimis. Nah, bedanya Buffett sama kita adalah, dia super fokus di cabang pesimis. Dia bakal mastiin kalau skenario terburuk itu terjadi, modalnya nggak bakal lenyap. Istilahnya, nggak ada probability of ruin, alias peluang bangkrut total. Makanya pas krisis datang, Buffett nggak panik atau mental breakdown. Kenapa? Karena dia udah antisipasi itu sebagai salah satu cabang yang mungkin terjadi. Mentalnya kuat karena angka potensi kerugiannya udah masuk di hitungan awal. Nah, ini poin krusial yang sering dilupakan. Buffett nggak menghitung probabilitas untuk semua bisnis. Buffett cuma mau hitung probabilitas di saham yang dia paham banget, alias yang ada dalam circle of competence-nya. Buffett ngerasa bisa menghitung probabilitas dengan akurat hanya kalau ia benar-benar paham bisnisnya. Itulah kenapa Buffett nggak mau investasi di teknologi pada masa itu. Buffett ngerasa nggak bisa hitung probabilitas masa depannya secara akurat. Dia sadar diri, daripada salah hitung, mending nggak main. Sebaliknya, pada perusahaan seperti Coca-Cola atau Gillette, Buffett berani taruhan besar karena dia tahu, probabilitas orang tetap butuh minum soda dan tetap mencukur jenggotnya dalam 20 tahun itu tinggi banget. Yang menarik, Buffett ngelihat bahwa terlalu banyak diversifikasi itu adalah tanda kalau kalian nggak tahu apa yang sedang kalian lakuin. Lain kata, diversifikasi hanya akan menurunkan hasil investasi. Buffett percaya kalau berkonsentrasi pada sedikit saham tuh justru ngurangin risiko, bukan menambahnya. Menurut Buffett, kalau cuma pegang sedikit saham dia tuh bisa mencurahkan seluruh energinya untuk memantau manajemen, kompetisi, dan arus kas perusahaan. Ketika harga sahamnya naik tinggi, tingkat kemenangannya pun akan tinggi sekali. Itu bakal bikin dia kaya. Jadi itulah alasannya kenapa Buffett lebih suka untuk mengkonsentrasikan portfolionya daripada mendiversifikasikannya. Nah, kalau udah hitung probabilitas, emang nggak bisa salah? Ya bisa aja.
Namanya juga masa depan. Selalu ada ruang untuk bikin kesalahan. Makanya, untuk mengurangi risiko ini, Buffett selalu pakai senjata margin of safety. Ingat, investasi itu selalu didasarkan pada tingkat probabilitas, bukan suatu kepastian. Makanya Buffett selalu nekanin pentingnya margin of safety bagi para investor. Kalau Buffett hitung nilai sebuah perusahaan itu 100.000, dia nggak bakal beli di harga 100.000. Dia bakal nunggu harganya diskon jadi 50 atau 60.000. Kenapa? Buat jaga-jaga kalau kalkulasi probabilitasnya meleset dikit, dia masih punya bantalan biar nggak rugi. Buffett akan selalu menolak untuk berinvestasi di sebuah instrumen investasi yang nggak memberinya peluang untuk meminimalisir kesalahan. Lain kata, Buffett selalu menekankan safety first daripada profit first. Oke, sekarang kita akan bahas pelajaran apa yang bisa kita tiru dari cara investasi Buffett di buku ini. 1. Kalau berinvestasi jangan cuma lihat sisi optimisnya aja. Optimis itu bagus, tapi kalau terlalu optimis itu bisa bahaya. Dalam berinvestasi kalian harus memikirkan juga hal yang sebaliknya. Kalian harus menghitung juga risiko terburuknya. 2. Berfokuslah pada circle of competence kalian. Jangan pernah berinvestasi di bisnis yang tidak pernah kalian pahami. Ingat, Buffett selalu berinvestasi pada bisnis yang ia mengerti dengan baik sehingga perhitungan probabilitasnya menjadi lebih akurat. Makanya, kalian pun harus bertindak seperti itu. 3. Carilah saham dengan probabilitas menang tertinggi, terus fokus di sana. Jangan kebanyakan mendiversifikasikan uang di tempat yang kalian sendiri nggak yakin. 4. Selalu pakai margin of safety untuk meminimalisir kesalahan. Nah, gimana? Udah siap jadi ahli statistik saham kayak Buffett? Kalau kalian ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu kalian bisa jadi teman sukses bagi mereka. Gue undur diri. See you next time. Bye-bye.